Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Kong melihat hidup dari sudut yang berbeda. Tentu yang positif tentunya ya. Betul. Sahabat-sahabat Kanal Kong, malam hari ini ada anak muda yang dinamis, energik, dan kreatif, dan apa saja dah yang berasal dari Jember ya, sudah bergelut di bidang wirausaha ya, tidak melamar pekerjaan tapi dilamar pekerjaan ya, dengan segala usahanya dia menggeluti bidangnya dengan sangat tekun, dan kita akan perkenalkan Kopla Food ini. Mas Bustomi, silakan menyapa sahabat-sahabat kita di dunia maya. Silakan Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya baru ini diundang oleh Pak Iman Suligi, Kanal Kong. Iya. Nama lengkap saya Muhammad Bustomi. Founder atau owner ya Kong ya, enaknya. Ya, kenapa? Founder atau owner enaknya? Owner. Soalnya kan awal kan sudah mulai usaha dengan istri. Iya. Mantan pacar ya. Iya. Untuk ini minimal untuk menginspirasi yang lain. Oh, jangan lupa kalau nama saya Bustomi aja. Jangan pas disimpan Tommy Kopla. Wah, dikiranya nanti saya beneran nanti. Iya, padahal Kopla itu singkatan ya. Kopi ya, salah betul. Ya. Kopi salah. Betul. Itu produk pertama kali. Itu produk pertama kali. Oke. Baik, Mas Tommy, Mas Bustomi ya, boleh dikisahkan perjalanan karirnya mulai tahun berapa? Oh, sebelumnya apa lulusan dari mana, begitu bolehlah, alma maternya disebut, nggak apa-apa. Ini sebagai tanda penghargaan atau terima kasih pada alma mater kan Anda boleh menyebutkan juga ya. Kemudian silakan mengisahkan perjalanan karirnya sampai ke saat ini Anda berhasil dikenal dengan usaha yang sekarang ini. Silakan Mas Bustomi. Awal mula malah usaha awal ini ya saya tidak terpikir ya Bung, awal-awal bisa jadi usaha sih. Pengennya malah dulu PNS atau ASN, tapi ya sejalannya waktu ternyata kita usaha lebih bisa buka lapangan kerja itu. Kita Alkisah lulus SMA saya D1 dulu, D1 komputer. Nah, itu bareng dengan mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri. Ini untuk menginspirasi pemudi yang lainnya ini. D1 komputer, ambilnya komputer bisnis. Itu bareng satu kelas dengan Indah. Istri saya Indah. Setelah lulus S1 D1 kita berpisah. Indahnya di IKIP BRI, saya di Ilmu. Indah di IKIP ambil jurusan pendidikan ekonomi. Yang saya di Unmu jurusan hukum. Sudah lama dihukum, Mas? Dan selepas itu semua di satunya ngambil komputer ya Kong ya. Terus dihukum 4 tahun. Waduh. Kena pasal berapa itu? Nah, itu.
Dan setelah keluar dari dunia pendidikan, saya lebih melanjutkan ke dunia wirausaha, wira swasta. Okay. Sedangkan istri tetap di dunia pendidikan, tetapi malah ke PAUD-nya, ngajar guru TK. Iya. Kebetulan di samping rumah itu ada seperti yayasan. Jadi Indah ngajar pagi TK, sorenya TPG. Jadi saya tetap di wira swastanya, di wira usahanya. Kalau titik balik saya pas awal mula itu usaha koplak. Saya selalu kepikiran kalau pas pulang ke rumah Semboro ada kebun salak. Ini cuma hanya sebatas dijual buah aja, masa nggak ada olahannya. Ya sejak itu semua kita belajar juga ya Kong ya, belajar dari literasi, belajar dari YouTube, dari googling juga. Semua biji itu bisa disangrai. Semua biji bisa disangrai. Cuma pada akhirnya kita tidak tahu kalau sudah diuji lab ini banyak mengandung bahan apa. Itu yang mulai ngawali koplak food. Itu dari biji salaknya. Biji salaknya ini bagaimana bisa jadi bernilai lebih, punya nilai ekonomis lebih lah. Iya. Karena dari dulu kalau pas waktu. Jadi justru bukan dari dagingnya ya, dari bijinya ya, karena itu limbah bukan. Mungkin. Malah dari bijinya. Itu dari limbah. Malah kebanyakan kan limbah pada umumnya dibuang. Nah kalau bisa ini bisa bernilai ekonomis tinggi bijinya. Itu bijinya, terus ada dagingnya. Kalau saya dagingnya lebih tertarik ke manisannya, makanya pas dibuat sesuai dengan judulnya kurma salak atau kurma Jawa ini. Manisan salak sebenarnya. Ya sejak ada ide itu, ya terus kami menikah dengan Indah. Saya nikah dengan Indah 2000. Kalau usaha sudah 2014 pertengahan 2014 akhir itu. Terus 2015 pertengahan nikah. Indah punya ide juga tentang tape, tapi yang jelas saya cut, jangan langsung ke Jember terkenal dengan ya Kong ya, kalau tape suar suwe dan pearl ya. Iya. Olahannya ya. Saya sama Indah pengennya punya olahan yang lain. Tapi tetap bahan baku tape singkong. Makanya pas ada ladrang tape dan ada keripik tape. Makanya pas sejak itu ada ide, ada produk unggulan, jadi koplak food itu. Terus berlanjut juga, jadi nambah lagi komoditinya, ada kopi Robusta, Arabica, Liberica, asli dari pegunungan Argopuro, Jember. Jadi semuanya hasil lokal ya, produk lokal ya. Jadi dari produk lokal. Tentunya produk lokal Jember. Iya, produk lokal Jember dan sudah pasarnya gimana? Kan apa hanya lokal pasar anunya? Apa sudah pasarnya nasional, pasar nasional Indonesia. Ya? Nasional. Paling jauh kemana? Paling jauh ngirim kemana? Kalau daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB itu sudah sebenarnya kok, sudah pernah. Tapi kalau benar-benar ke timur belum. Iya. Belum. Oke, jadi pemasaran kan nggak cuma offline aja kok. Memang kita kan ke oleh-oleh Jember, tapi juga ada teman, ada saudara bantu ya promosi di media sosialnya juga, ada juga di marketplace juga. Jadi offline ada, online juga ada. Jadi perkembangan teknologi IT ini memang membawa berkah juga pada bisnis kita. Tidak berkutat di wilayah kita sendiri. Jadi memang harus melek IT ini. Nah, betul. Iya. Saya juga salut kong pinter. Tapi
saya nggak punya produk yang ini komersial, produknya ini layanan. Iya, iya, iya. Tapi memang minimal menginspirasi, membangkitkan inspirasi, motivasi gitu. Iya, iya, iya. Oke, nanti kita bisa bersinergi. Berusaha saya mempromosikan. Oke, baik. Terus apa namanya? Jadi dari koplak itu awalnya kan dari biji salak ya. Terus Anda menemukan inovasi baru dari dagingnya itu kok bisa dibikin semacam korma. Walaupun isinya lebih besar dari biji korma. Kemudian tadi saya pikir ini salaknya sudah nggak pakai biji, ternyata di dalamnya juga ada. Ya. Lalu sesudah itu timbul merambat ke tape, ya kan? Nah, masalahnya untuk memproses tape menjadi kering seperti itu, apa masih dilakukan secara alami atau secara apa ya? Mekanik, ada alat-alat yang spesifik gitu ya? Semuanya sudah ada alat-alatnya, mekaniknya, sudah ada alat tersendiri kok. Komoditi dari Koplak Food kan ada 3, ada salak, tape, ada kopi itu. Dari salak sendiri kan grade 1 itu kan yang besar-besar kok, yang besar, manis dan enak itu dijual buah. Yang grade 2 entah itu besar atau kecil itu dijadikan kurma salak. Nah, ini nanti ada yang rusak atau yang kita cuma ambil bijinya, nanti masuk grade 3 ini. Grade 3 dari salak itu. Nah, untuk yang tape, untuk yang koplak dulu, untuk yang koplak yang pengolahan kurma salak kan kita pakai oven listrik sendiri kok. Itu ada di rumah Semboro. Itu untuk kesibukannya ibu itu di sana. Jadi berbagi tugas ya. Iya, berbagi tugas. Soalnya waktu itu hitungannya kan gula, air sama salak itu. Untuk proses pertama pemanasan kompor. Itu hanya sebentar. Proses yang lamanya itu di pengovenan. Soalnya oven listrik besar. Oven listrik besar. Sebesar lemari baju gitu. Itu yang memakan waktu lama. Berapa lama itu? Berapa lama waktunya mengoven? Bisa 24 jam sampai 36 jam. Jadi mahal. Biaya produksinya mahal di situ ya? Listriknya, Bu. Nah, iya, makanya biaya produksinya mahal di situ. Iya. Juga tentunya alatnya juga tidak murah itu ya. Nah, pengembangan ide bisnis ya. Untuk yang koplak kita hampir sama ya sebenarnya, sama untuk pengolahan kopi. Kita kan biji salaknya kita buat seukuran kopi itu. Jadi kalau benar-benar utuh ukul itu penjemurannya kan susah. Waktu nyangreinya juga susah diketahui dalamnya. Jadi ya kita potong kecil-kecil. Tapi tentunya sudah waktu masih basah. Kalau sudah kering, biji salaknya dipotongi, waduh, itu kerasnya minta ampun kayak batu itu. Bijinya itu ya? Iya, kok. Nah, makanya harus dalam bentuk basah, dijemur kering, baru disangrai. Dulu memang awalnya 1 tahun nyangrainya manual. Terus setelah itu kita pakai mesin sangrai, mesin roasting gitu. Iya. Lalu jadi ada bagaimana menyeleksi antara biji salak yang dipakai koplak sama salak yang dibikin kurma, itu ada disortir dulu ya atau gimana? Iya, disortir. Disortir. Iya. Salak-salak yang nggak masuk masih bisa di grade 2 ya, dimasukkan grade 2. Yang dibuat itu tadi. Seumpama Wah, tentu jadi, ini juga masih tidak ada yang dibuang. Zero waste
istilahnya zero waste. Oke. Betul. Kulitnya sebenarnya bisa, Kong. Dulu waktu di UNU ada kayak seperti program kreativitas mahasiswa. Dulu sama anak apa ya join belajar bareng lah, yang PKM-nya di anak perawat kesehatan. Itu kulitnya dibuat teh, itu bisa. Kulit kulit apa itu? Kulit salak yang keras kulit itu. Salak. Iya. Oh, bisa dibuat minuman seperti teh itu. Iya. Iya. Bisa. Gitu ya. Rasanya pernah dicoba, rasanya gimana gitu? Rasanya seperti apa ya? Kombinasinya teh dengan salak itu, kok. Ada rasa sepet. Iya. Teh dengan salak itu kombinasinya. Iya. Tinggal soalnya kan dikeringkan. Mungkin ada modifikasi rasa dengan bahan lain, nanti bisa lebih sempurna gitu ya. Bisa modifikasi. Bisa dengan modifikasi. Kalau kopi itu kopi yang berasal dari biji salak itu apakah ini dari waktu ke waktu Anda produksi itu mengalami perubahan rasa, kualitas dan sebagainya? Mungkin dari pengalaman pertama itu ya produksinya kok begini, terus ada peningkatan setelah pengalaman lama rasanya perbaiki seperti itu. Kita mungkin Kong. Ya namanya kapasitas ternyata permintaan banyak, kapasitas juga meningkat. Kita awal mula kan tahun pertama pakai manualan semua itu, Kong. Jadi kan kapan itu kebrangas bahasa Jawa ya. Kebrangas sampai hitam banget. Iya. Gitu. Yang penting standarisasinya biji salaknya tetap biji salak lokal. Salak lokal Semboro. Jadi Anda menyerap produk di sana tidak sampai mubadir gitu ya? Oke, bagus ya. Jadi artinya membantu usaha-usaha petani salak di sana gitu ya. Jadi Semboro jadi kota salak dong. Salakan kan sudah jadi kampung itu, Bang, di Salak, di Semboro Lor itu. Kampung Salakan. Cuma dan memang adanya di Semboro itu Salakan itu aja. Di tempat lainnya mungkin ada cuma kecil. Lepas kebetulan di daerah saya itu Salak juga di nama kampung Salakan itu. Iya. Kalau di desa saya itu ada namanya desa Sawuan, karena ada sawu di situ. Sawunya banyak. Lalu tempean karena daerah tempe, lalu ada tahuan. Lah. Iya. Ya begitulah. Branding dari tiap-tiap wilayah itu memudahkan kita mencari lokasinya, lalu memperkenalkan produknya seperti itu ya. Iya, betul. Kalau saya Kampung Baja ini ya sudah menjadi semacam branding ya, tapi saya belum bisa merealisasikan apa orang Kampung Baja suka membaca, itu masih proses panjang. Iya, betul. Lagi-lagi ini Mas, rentetan produksi usaha sampean itu kan ada ada salak, ada tape, ada kopi. Ada kopi. Ya, artinya begini, alur produksi itu kan mulai dari pengumpulan bahan baku, kemudian pengolahan, lalu packaging. Saya ingin bicara soal packaging ini karena kadang-kadang kalau saya ke Bogor itu masuk ke toko oleh-oleh itu kemasannya itu menggoda sekali. Jadi ya katakan bagaimana, Bung? Katakan serai minuman serai itu ada serai, bandrek, macam-macam, itu kemasannya mulai dari model bungkusnya, model dari desain mereknya itu ya Allah. Jadi kayaknya
malah kalau di beberapa tempat itu kan ada yang menggunakan unsur-unsur tradisional, misalnya kemarin, iya. kemarin anak saya pulang dari Paciran itu bawa jenang yang dibungkus dengan daun pandan gitu. Ya, ada daun pandan dibelikan-belikan. Ada di Gresik itu yang dijahit pakai apa namanya itu loh, apa, buah yang di pantai itu namanya seperti yang dipakai untuk minuman itu. Nah, itu dijahit. Ya. Dalamnya benang, namanya pudak. Nah, kan gitu. Jadi orang membeli itu kadang-kadang karena juga terpengaruh oleh kemasannya. Iya, Iya, pasti itu kok. Nah, saya juga pengen buat yang seperti itu, tapi yang zero waste, yang produknya superfood, kemasannya juga bagus, tapi ramah lingkungan. Saya juga pengen gitu. Saya juga pengen gitu, ya, Bung. Untuk sementara kan kemasan saya masih dus, juga aluminium foil itu. Kebanyakan itu semua. Iya. Iya, sekarang catering ada juga yang pakai besek itu. Jadi nggak pakai jadi industri anyaman bambu. Ya, itu bagus sekali lah ya. Jadi mungkin nanti ke Mas Tommy bisa memanfaatkan daun bambu. Siap. Daun bambu yang kering. Semoga bisa. Bambu yang kering itu. Jadi semoga terinspirasi, semoga terlaksana action ini, Kong. Iya. Artinya juga apa itu? Berbasis kearifan lokal ya. Iya. Berbasis kearifan lokal itu keren ini. Lokal genius. Iya. Ya, jadi artinya gini, industri rakyat ditunjang oleh masyarakat. Kan saya tempo hari itu sempat ke ini, Mas, dapat hadiah ya, diajak jalan-jalan ke Thailand gitu ya. Lalu waktu menjelang kepulangan kami itu diajak ke supermarket yang menjual produk-produk tiap-tiap kecamatan. Namanya Tambon. Tambon itu kecamatan. Di sana ada namanya Otok Center. One Tambon, one product. Satu kecamatan, satu produk. Lalu di situ itu ada segala macam produk dari tiap-tiap kecamatan itu digelar lah di situ ya. Mulai dari jamu, makanan kering sampai kerajinan yang sifatnya garment dan sebagainya itu. Craft. Craft, garment pakaian maksudnya ya. Wah, jadi dan saya diajak keliling-keliling juga ke tempat-tempat di mana itu diproduksi. Ada yang buat bantal, macam-macam itu. Asik banget ya. Di daerah mana itu, Kong? Mohon maaf, Kong. Di daerah mana itu, Kong? Di daerah, saya lupa namanya sih. Waktu itu ke Bangkok ya. Ke Bangkok di daerah namanya Manila. Di luar negeri. Di Bangkok. Iya, di Thailand. Di Thailand. Thailand. Dan ya begitu. Ya, saya pikir saya juga ini punya inisiasi seperti itu juga. Saya juga punya inisiasi seperti itu juga. Makanya kan benar kanalnya Kong ini melihat sesuatunya dari yang sudut yang berbeda. Saya juga pengen seperti itu juga, Kong. Yang jelas stakeholdernya seperti Muspika itu, Muspika atau Muspida itu ya. Ya harus support semua sampai ke bawah. Ada seperti BUMDes, ada anak mudanya. Jadi bukan cuma kecamatan nanti. Jadi setiap desa setidaknya punya setan sendiri, ini ada hasil olahan buah, sayur, terus ada craftnya juga. Saya juga pengennya gitu itu. Tapi harus bersinergi semua. Semboro itu kan potensial sebetulnya, Semboro itu ya. Produk-produk Semboro, ada jeruk, ada salak itu kok. Produk sampingan dari pabrik gula itu kan mungkin ada ya, seperti tetes, seperti tetes. Seperti limbah tebu yang hasil diperas itu, mungkin dari situ banyak lah saya nggak tahu, mungkin
sudah dimanfaatkan juga ya mungkin. Kebanyakan untuk pakan ternak sama pupuk tanaman itu, Bung. Kalau tetes itu limbah. Tetes ya. Oh iya. Iya tetes iya. itu. Oke. Terus tentu selain mekanik dan elektrik ya, Anda juga menggunakan tenaga manusia ya. Seberapa banyak tenaga yang terlibat dalam proses produksi Anda itu sudah menyerap tenaga berapa orang gitu ya? Kalau secara formal ya saya buat kayak diagram, ada owner, terus ada bendahara, ada yang produksi salaknya, ada ibu, ada yang KP, ada 3 orang, tersalaknya saya sendiri itu. Kalau jumlah perkiraan 5 orang, 5 atau 6 orang. Iya. Tapi ya, kalau untuk selama kondisi mulai kemarin, mulai corona ya. Iya. Maklum semua. Ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan terus-menerus corona itu ya, karena di balik musibah itu ada berkah juga. Misalnya salah satu berkahnya itu kita lalu terbiasa dengan internet ini loh. Andai kata nggak ada corona, orang-orang itu nggak melek IT lah. Sekarang ibu-ibu saja sudah melek IT itu, karena mulai IT bener. Iya, pakai daring semua. Iya. Itu harus daring. Nah, di sisi lain itu memberikan kewaspadaan pada setiap orang untuk berhati-hati ya, bersikap cermat di dalam mengelola dirinya sendiri, akan gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan terus pada virus keadaan tanpa introspeksi. Betul. Oke. Malah kita dipaksa untuk punya diversifikasi produk yang berkaitan dengan kemarin kesehatan, berarti kita harus punya produk superfood gitu lah. Kalau saya itu pengennya superfood. Iya, jadi saya pikir Mas, Anda walaupun fakultas hukum sudah pernah dihukum 4 tahun. Dihukum berapa semester? 8 semester. Ya, Anda tidak tersesat ke dunia ini karena ilmu Anda juga masih memberi dampak manajerial macam-macam lah ya. Gitu ya. Ya sesuai dengan kanalnya Kung juga. Kalau bagi saya, kalau kita semakin produktif, kita semakin banyak menghasilkan, tindak pidana, tindak kriminal itu semakin minim. Kita bisa ditekan. Nah, ini kan pengusaha dari situ. Pengusaha yang punya BC yuridis ya seperti ini. Ya betul. Bisnis yuridis. Semakin banyak anak muda yang produktif, semakin banyak menghasilkan uang, otomatis juga kan tindak pidana semakin minim, terus pendapatan negara juga meningkat, bisnis mikro makronya juga ekonominya semakin bagus, jalan itu. Nah, apalagi istri kan juga seorang pendidik ya, punya perspektif memadukan antara usaha bisnis Anda dengan dunia edukasi, karena gini, TK ya kan punya program jalan-jalan itu kalau Sabtu ya. Mungkin bisa dijadikan alat edukasi yang juga memberi dampak bisnis juga, misalnya memberikan pembelajaran pada dalam yang sederhana bahwa ini dengan jalan-jalan di lokasi industri Anda itu, tapi industri yang tersekat, betul. Harus ada penataan supaya untuk siap menerima tamu, malah tidak mengganggu jalannya proses produksi. Itu ya. Iya, setidaknya alhamdulillah juga kok support semua sebenarnya, support semua. Untuk yang seperti itu yang pertama kali saya kombinasi juga dengan Mas Alvan Tomim awal mula. Jadi tempat saya untuk pengenalan alat produksi terus disambi dengan Mas Alvan dulu. Itu awal mula. Terus kemudian jadi nggak cuma
TK yang terdekat sejak 2018 itu kerjasama dengan TBK, Tamasya Bus Kota. Itu lembaga non government aslinya swasta. Jadi Tamasya Bus Kota baik dari TK, SD, SMP, SMA, umum itu ya sudah welcome. Saya sudah mulai 2017 atau 18 lupa saya. Itu pokok 2019 akhir pertengahan itu sudah libur dulu karena takut ada Damri. Ya, bis Damri, betul. Betul. Itu sudah mulai ngawali. Jadi nggak cuma bis Damri itu aja sih, sebenarnya kemarin ada yang dari angkot juga ya. Ya, ada pensiunan dari pensiunan Bank Jatim, ada kelompok ibu-ibu. Jadi nggak cuma pendidikan ya. Ya yang sudah pasti yang sudah pernah terlaksana ya sudah ada STK, SD, SMP, ada. Iya, jadi gini ya. Edukasi. Jadi industri Anda itu multi purpose, multi guna. Artinya di satu sisi usaha bisnis yang bisa memberikan keuntungan untuk pribadi, di sisi lain juga menyerap tenaga kerja, di sisi lain juga memberi saluran edukasi, tapi di sisi lain bisa juga karena di sini banyak sekolah kejuruan, bisa jadi menjadi sasaran untuk pemagangan dari jurusan apapun. Jadi kalau untuk magang memang mohon maaf saya tidak mau menerima daripada soalnya harus mulai dari nol, saya juga lihat kemampuan anak ini, passionnya di apa. Kalau untuk tugas kelompok atau makalah, saya nggak apa-apa. Tapi jangan magang atau KKN gitu aja. Terus untuk skripsi, alhamdulillah sudah ada dari UNED, Poltek, EIN itu ada. Kalau tugas cuma sekedar ekonomi, akuntansi, tugas kelompok atau makalah, semua kampus di Jember sepertinya sudah semua di sini. Oke. Berarti sudah terkenal ini. Iya. Baik, Mas, saya kira itu perbincangan kita. Apa di sana ada tempat untuk kongko-kongko? Ya, misalnya pengunjung banyak. Tersedia di depan. Tersedia di depan. Ada meja merah untuk ngopi-ngopi kongko. Wah, keren. Kong harus kesini nanti. Kong harus kesini nanti. Beserta keluarga semua nanti. Harus. Amin. Saya tunggu. Iya, saya punya hutang nih ya, Mas Bustom. Berapa kali ke sana saya belum pernah ya. Oke. Iya, salam untuk Mbak Indah ya. Mbak Indah, siap. Salam. Terima kasih untuk Mas Pak Bustom yang sudah bersedia menjadi tamu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, sebelumnya Pak, untuk anak muda Pak. Gimana? Saya punya salam Madesu Pak. Gimana? Salam Madesu Pak. Iya, gimana? Salam semangat, masa depan sukses. Oh ya, karena dulu Madesu itu masa depan suram, sekarang dimodifikasi. Iya, itu harus. Jadi hal yang negatif diubah jadi positif. Salam Madesu, masa depan sukses. Semoga Kong sehat selalu beserta keluarga. Saya terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.